Okay, thank you. May I introduce myself. My name is Kalam Adio Simbolon from Accounting B 2017 and I'm from kelompok 8. I wanna tell you about our project. The title is Alternatif Pengendalian Manajemen dan Pengaruhnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan dua topik pembahasan. Yang pertama itu alternatif pengendalian manajemen dan pengaruhnya. Dan yang kedua itu pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap peningkatan performa, proses kerja, dan piutang usaha pada perusahaan PT Astra Internasional. Baiklah, masalah dalam penerapan pengendalian manajemen itu kami bagi menjadi 3. Yang pertama, lack of direction. Yang kedua adalah masalah motivasi. Yang ketiga, keterbatasan individu atau karyawan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami membaginya juga menjadi 3. Yang pertama, activity elimination. Yang kedua itu centralization atau sentralisasi. And the last is risk sharing atau pembagian risiko. Saya akan menjelaskan materi dari buku Alternatif Pengendalian Manajemen. Manajer harus mengimplementasikan suatu cara yang lebih mekanis. Pengendalian yang secara umum disebut pengendalian manajemen untuk masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari. Yang pertama itu pengendalian hasil yang akan dibagi menjadi kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai level pada organisasi. Yang kedua, pengendalian hasil dan permasalahan pengendalian, di mana pengendalian hasil merupakan pengendalian yang bersifat preventif atau sebelum terjadinya suatu masalah di dalam mengatasi berbagai masalah pengendalian. Yang ketiga itu elemen pengendalian hasil yang kami bagi menjadi 4. Yang pertama, kita harus mendefinisikan dimensi kerja itu. Yang kedua, kita harus mengukur kinerja yang merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Yang ketiga itu pengaturan target kinerja. Yang keempat itu pemberian imbalan. Oke, untuk yang keempat, kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian. Pengendalian hasil akan maksimal apabila terpenuhinya 3 kondisi ini. Yang pertama, organisasi tahu hasil yang diinginkan. Biasanya ini di awal, kita harus ada yang namanya tujuan. Yang kemudian kemampuan untuk mempengaruhi hasil. Dari semua lini, kita harus berusaha untuk mempengaruhi supaya tujuan tersebut tercapai. Yang ketiga itu kemampuan untuk mengukur hasil. Nanti di akhir kita akan mendapatkan hasil dan kita akan evaluasi apakah berjalan seperti yang kita inginkan di awal. Agar efektif, pengukuran hasil harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tepat. Hasilnya dapat diukur dengan tepat. Yang kedua itu objektif. Arti dari objektif ini bebas dari yang namanya prasangka. Yang ketiga, tepat waktu. Nah, jika suatu keputusan udah benar tetapi tidak tepat waktu, itu akan menjadi kekeliruan. Yang keempat itu dapat dipahami. Maksudnya semua keputusan-keputusan berdasarkan yang namanya data atau statistik. Oke, let's move to the next materi. Yang B, action, personal and culture control. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang action control atau pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yaitu bentuk pengendalian yang langsung mempengaruhi perilaku karyawan dengan cara memastikan karyawan bertindak seperti yang sudah diorganisasikan atau diajarkan. Yang berikutnya, pengendalian tindakan terdiri dari 4 dasar. Yang pertama, pembatasan perilaku adalah bentuk negatif dari pengendalian tindakan. Yang kedua itu review pratindakan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan, implementasi akuntabilitas tindakan. Yang keempat, pencadangan atau redundansi. Yang kedua itu pengendalian tindakan dan permasalahan pengendalian. Kita bisa membuat berbagai list atau berbagai tabel sebagai tabel pengukur pengendalian yang dapat mengatasi 1 atau lebih dari 3 permasalahan dasar pengendalian. Yang ketiga itu pencegahan atau deteksi. Yang keempat, kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Yang pertama itu organisasi dapat menentukan tindakan yang diinginkan atau tidak. Pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan dapat diperoleh dengan cara dasar. Yang pertama, analisis pola tindakan. Yang kedua, mendapat informasi dari orang lain. Yang kedua itu organisasi dapat memastikan bahwa tindakan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Yang ketiga, understandability atau tindakan yang diperhatikan atas individu dapat dipahami.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal. Yang pertama itu pengukuran kinerja sumber daya manusia. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Evaluasi hasil kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia yang dikendalikan oleh organisasi. Yang ketiga, kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan atau pengawasan terkait dengan sistem pengendalian manajemen atas kinerja sumber daya biasanya dilakukan oleh pihak top manajemen. Kegiatan ini dilakukan oleh atasan yang bertugas mengawasi secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan operasional dan kinerja sumber daya. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, pengendalian hasil merupakan tipe pengendalian yang melibatkan pemberian imbalan kepada karyawan untuk hasil yang bagus. Nah, dapat juga disebut kinerja karyawan tersebut lebih baik setelah adanya pemberian imbalan yang tepat. Yang kedua, pengendalian hasil membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi agar lebih efektif lagi. Yang ketiga, pengendalian manajemen mengarah kepada pengendalian kegiatan secara menyeluruh dan dapat memperoleh keyakinan bahwa strategi perusahaan telah berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang lebih efisien lagi. Jadi dalam kaitannya dengan fungsi manajemen, pengendalian manajemen merupakan penerapan semua fungsi, semua lini manajemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan struktur untuk menciptakan yang namanya tujuan tadi yang telah disepakati di awal. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang menyeluruh ke semua aspek kegiatan perusahaan. Okay, for the last I wanna say thanks to Mem Esa karena sudah membimbing kami, dan kepada Pak Arfan juga yang telah membimbing kami selama pembelajaran 1 semester ini. Oke, untuk semuanya I wanna say goodbye.